Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridila Sukmana Putri. NIM saya 18 10 11 20 14 98. Saya dari kelas 06 sampai 018. Saya akan mempresentasikan penentuan harga transfer. Pengertian penentuan harga transfer. Harga transfer adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual dan unit divisi pembeli. Tujuan harga transfer 1. Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Keempat, memberikan sistem yang mudah dimengerti dan dikelola. Prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer serupa dengan harga yang akan digunakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Melaksanakan prinsip ini merupakan hal yang sulit karena adanya fakta bahwa terdapat banyak pertentangan dalam literatur mengenai bagaimana harga jual ke pihak luar yang ditentukan. Literatur ekonomi klasik menyatakan bahwa harga jual sebaiknya sama dengan biaya marginal. Situasi ideal. Suatu harga transfer berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi-kondisi di bawah ini ada. Praktiknya, kondisi-kondisi tersebut sangat jarang ada. Oleh karena itu, daftar tersebut tidak menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk memiliki harga transfer. Sebaliknya, daftar tersebut menyarankan suatu cara untuk memandang suatu situasi guna melihat perubahan-perubahan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki operasi mekanisme harga transfer. 1. Orang-orang yang kompeten. Idealnya tuh para manajer harus memperhatikan kinerja jangka panjang dari pusat tanggung jawab mereka, sama seperti kinerja jangka pendeknya staf yang terlibat dalam negosiasi dan arbitrase harga transfer juga harus kompeten. Kedua, atmosfer yang baik. Para manajer harus menjadikan profitabilitas sebagaimana diukur dalam laporan laba rugi mereka sebagai cita-cita yang penting dan mempertimbangkan yang signifikan dalam penilaian kinerja mereka dan harus memandang bahwa harga transfer tersebut adil. Ketiga, harga pasar. Harga transfer yang ideal adalah berdasarkan harga pasar normal dan mapan dari produk identik yang sedang transfer. Maksudnya, harga pasar mencerminkan kondisi yang sama dengan produk yang dikenakan harga transfer. Keempat, kebebasan memperoleh sumber daya. Kelima, informasi penuh. Keenam, negosiasi. Hambatan-hambatan dalam mencari sumber daya. Dalam kehidupan nyata, kebebasan dalam memperoleh sumber daya tidak selalu mungkin dilakukan, atau hal itu mungkin dibatasi oleh kebijakan-kebijakan korporat. 1. Pasar yang terbatas. 2. Kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Pasar yang terbatas. Dalam berbagai perusahaan, pasar bagi pusat laba penjual dan pembeli dapat saja sangat terbatas. Alasannya, 1. Keberadaan kapasitas internal dapat membatasi pengembangan penjualan eksternal. Kedua, jika perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang
terdiferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar. Ketiga, jika suatu perusahaan telah melakukan investasi yang besar, maka ia cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar, kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan. Terus kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Seandainya pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produser ke pasar besar, dengan kata lain ia memiliki kapasitas yang berlebihan, perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Harga transfer berdasarkan biaya. 1. Dasar biaya. Biasanya disebut biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produksi akan terlewatkan bagi pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Kedua, markup laba. Dasar yang paling mudah dan umum yang digunakan adalah persentase dan biaya. Dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dari investasi. Biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam suatu perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang pada akhirnya menjual produk kepada pihak luar mungkin tidak menyadari adanya jumlah biaya tetap dan laba upstream yang terkandung di dalam harga pembelian internal. Metode-metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara yang digambarkan di bawah ini. 1. Persetujuan antar unit usaha. Kedua, 2 langkah penentuan harga. Ketiga, pembagian laba. Keempat, 2 kelompok harga. Penentuan harga jasa perusahaan. Masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atau jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Biaya dari unit staf jasa pusat untuk mana usaha tidak memiliki kendali. Jika seluruh biaya dibebankan, maka itu semua biaya tersebut akan dialokasikan dan dialokasikan tidak memasukkan komponen laba. Alokasi juga bukan merupakan harga transfer. Terdapat 2 jenis transfer. 1. Untuk jasa yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan polling tidak secara parsial. Kedua, untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.